Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sophia Harusyadi dengan NPM 217006037, kelas B, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas tambahan dari mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Eis Nurfitriani Dewi STMKOM. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai limit dengan faktorisasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Limit fungsi merupakan limit yang berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Misalkan, limit X menuju A dengan fx, hasilnya adalah L. Jika X semakin dekat dengan A, tetapi X tidak sama dengan A, maka Fx akan semakin dekat dengan L. Nah, berikut ada teorema limit yang dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Di sini ada 7 limit. Ada limit X mendekati A dari Fx tambah Gx. Limitnya masing-masing bisa dipisah ya, tetap ditambah, lalu yang kedua dikurang seperti tadi sama, dan selanjutnya dikali limit masing-masing jadi ke fungsinya masing-masing. Lalu yang keempat ada limit X mendekati A, Fx per Gx, itu dibagi ya, limitnya jadi ada di masing-masing penyebut dan pembilangnya. Dengan syarat limit X mendekati A dengan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang kelima, ada konstanta, dengan yang keenam ada pangkat, yang ketujuh ada akar. Bisa dibaca sendiri mungkin ya, agar lebih paham. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai limit? Ada 3 langkah nih dalam menghitung nilai limit. Langkah-langkah menghitung limit X mendekati A dengan Fx adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai Fa. Maksudnya di sini adalah nilai dari A, kita substitusikan ke X-nya. Nah, setelah itu, jika Fa tidak sama dengan 0/0, maka limit Fx sama dengan Fa tadi. Jadi, jika nilainya tidak dalam bentuk yang pasti, maksudnya tidak dalam bentuk yang tak tentu, maka hasil substitusi tadi merupakan hasil dari limit yang kita cari. Nah, yang ketiga, jika Fa sama dengan 0/0, maka Fx harus disederhanakan terlebih dahulu. Bukan hanya 0/0 ya sebetulnya, karena bisa juga bentuk tertentu seperti tahingga per tahingga, atau tahingga per 0 gitu misalkan ya. Caranya adalah jika Fx berbentuk suku banyak, maka Fx difaktorkan. Suku banyak itu maksudnya perpangkatan ya, dan jika Fx mengandung bentuk akar, maka Fx dikalikan dengan bentuk sekawannya. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal, limit X mendekati 2, 2x kuadrat dikurang X kurang 6, per 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2. Nah, jika kita substitusikan 2 kepada X ini, maka akan menghasilkan nilai 0/0. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Seperti cara tadi, yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan fungsi tersebut. Bisa dengan cara pemfaktoran, bisa juga dengan cara kali sekawan. Nah, melihat soalnya ini, terdapat suku banyak ya, atau pangkat. Nah, jadi cara yang bisa kita gunakan adalah dengan cara pemfaktoran. Kita bisa lihat di sini X mendekati 2, maka simpelnya dari penyebut dan pembilang ini terdapat faktor yang X min 2. Ya sudah, kita cari saja faktornya, berarti 2x kuadrat dikurang x min 6, berarti 2x tambah 3 dikali x min 2, yang bawah juga kita faktorkan, jadi 3x tambah 1 dikali x min 2. Nah, ada yang sama ya, bisa kita coret, x min 2-nya atas bawah kita coret, sehingga hasilnya hanya 2x tambah 3 per 3x tambah 2, baru kita substitusikan nilai 2-nya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 3, 7, 3 kali 2 tambah 1,
7 juga. 7/7 sama dengan 1. Seperti itu pengerjaannya. Ya, mungkin cukup sekian ya materi yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.